Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas besar pengantar bisnis kami yang berjudul Analisis Bisnis Unilever. Saya Ardra Safi Auliani, lalu teman saya ada Alsafira Ramadanti, lalu ada Alfian Putra Pamungkas, Fikro Rafif, dan Talita Fairuz Zahirah. Berikut yang akan kami presentasikan. Yang pertama ada ringkasan eksekutif. PT Unilever Indonesia merupakan perusahaan manufaktur yang didirikan tanggal 5 Desember 1933. Unilever Indonesia telah tumbuh menjadi salah satu perusahaan fast moving consumer goods atau FMCG terkemuka di Indonesia. Contoh produknya seperti Pepsodent, Lux, Lifebuoy, Dove, Sunsilk, Clear, Rexona, Vaseline, Rinso, Molto, Sunlight, Walls, Royco, Bango, dan masih banyak lagi. Saat ini Unilever Indonesia memiliki 44 brand dan juga 9 pabrik yang bertepatan di area industri Jababeka Cikarang, Rungkut Surabaya, dan kantor pusat di Tangerang dengan memiliki 1.000 stock keeping unit atau SKU yang dipasarkan melalui lebih dari 800 jaringan distributor independen yang menjangkau ratusan ribu toko di seluruh Indonesia. Sebagai perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial, Unilever Indonesia memiliki program sustainability atau keberlanjutan yang dilakukan dengan berdasarkan prinsip Unilever Sustainable Living Plan atau USLP. USLP terdiri dari 3 pilar, yaitu meningkatkan kesehatan, kesejahteraan, mengurangi dampak lingkungan, dan meningkatkan mata pencaharian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alfian. Melanjutkan dari rekan saya, Saudari Ardra, di sini saya akan melanjutkan mengenai deskripsi perusahaan lembar kerja. Nama bisnisnya adalah PT Unilever Indonesia. Dengan pernyataan misinya terdapat 4. Yang pertama, bekerja untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setiap hari. Lalu, misi yang nomor 2 adalah kami membantu konsumen merasa nyaman, berpenampilan baik, dan lebih menikmati hidup melalui brand dan layanan yang baik bagi mereka dan orang lain. Dan misi yang nomor 3 adalah kami menginspirasi masyarakat untuk melakukan langkah kecil setiap harinya yang bila digabungkan bisa mewujudkan perubahan besar bagi dunia. Serta pernyataan misi yang nomor 4 adalah kami senantiasa mengembangkan cara baru dalam berbisnis yang memungkinkan kami tumbuh 2 kali lipat sambil mengurangi dampak terhadap lingkungan dan meningkatkan dampak sosial. Adapun filosofi dari perusahaan ini dengan mengusung nilai, yang pertama selalu bekerja dengan integritas, yang dua adalah dampak positif, yang ketiga adalah komitmen yang terus-menerus, yang nomor 4 adalah menetapkan dari aspirasi, dan yang nomor 5 bekerja sama dengan orang lain. Dengan adanya beberapa nilai dan misi tersebut, visi yang diutamakan dari perusahaan adalah untuk meraih rasa cinta dan penghargaan dari Indonesia dengan menyentuh kehidupan setiap orang Indonesia setiap harinya. Selanjutnya, dari deskripsi perusahaan lembar kerja ini, pada slide berikutnya, ada tujuan dan pencapaian. Yang nomor 1 adalah membantu lebih dari 1 miliar masyarakat untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan, lalu mengurangi separuh jejak lingkungan dari produk kami, dan yang nomor 3 adalah memasok 100% bahan baku pertanian secara berkelanjutan dan meningkatkan penghidupan masyarakat di seluruh rantai bisnis kami. Adapun pasar sasaran dari bisnis ini adalah target pasar dari Unilever sangat luas, di mana setiap produk yang dikeluarkan memiliki target pasarnya sendiri. Target pasar yang dimaksud antara lain ibu rumah tangga, remaja laki-laki dan perempuan, anak-anak, hingga dewasa dan lansia. Dan industri ataupun pesaing yang ada pada bisnis ini, kita mengetahui bahwa industri dari PT Unilever Indonesia berada pada industri FMCG yang dijelaskan oleh Saudari Adra. Lalu yang nomor 2, pada Unilever Indonesia ini sedang mulai mengarahkan perhatian ke pasar milenial, di mana target pasarnya adalah remaja laki-laki dan perempuan, dengan salah satu upaya untuk mendongkrak pasar dengan cara advertising dan cara pemasarannya penjualan lewat online. Dan pesaing Unilever ini cukup beragam, antara lain Nestle, Danone, atau Denon, Indofood, dan lain sebagainya. Struktur hukum atau kepemilikan dari bisnis ini saat ini terdaftar sebagai perusahaan bernama PT Unilever Indonesia Tbk yang disahkan pada 30 Juni 1997 dengan akta nomor 92 Notaris Publik Bapak Mudofir Hadi Sarjana Hukum. Akta ini disetujui oleh Menteri Kehakiman dengan surat keputusan nomor C2 strip 1049 HT titik 01 titik 04 tahun 19
dengan tanggal 23 Februari 1998 dan diumumkan dalam Berita Negara nomor 2620 pada tanggal 15 Mei 1998. Dan tambahan nomor 39, saat ini sebanyak 85 saham Unilever dipegang oleh Unilever Indonesia Holding BV dan sisanya 15% dipegang oleh pabrik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lainnya. Selanjutnya, ini saya akan menjelaskan deskripsi produk, layanan, dan situs web lembar kerja. Yang pertama ada ide produk atau layanan. Unilever memiliki lebih dari 40 brand yang dikelompokkan menjadi 3 kategori besar, yaitu food dan refreshment, home care, dan personal care. Selanjutnya ada manfaat khusus. Unilever senantiasa memasyarakatkan kehidupan yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan memberikan manfaat positif pada masyarakatnya. Selanjutnya ada fitur unik. Unilever telah memiliki beragam brand yang telah menemani masyarakat Indonesia di setiap harinya, mulai dari bangun hingga kembali tidur. Selanjutnya ada produksi dan pengiriman. Proses distribusi perusahaan secara sederhana mulai dari produsen mencetak barang atau produk. Lalu barang yang sudah jadi tersebut kemudian dikirim ke saluran-saluran distribusi produsen seperti supermarket, minimarket, hypermarket, warung dan atau pasar yang ada di kota-kota, bahkan hingga ke pelosok desa dengan menggunakan alat transportasi darat, laut, atau udara. Saat produk dikirimkan, produsen biasanya memperkuat image produk mereka dengan cara mengecarkan aktivitas promosinya, baik melalui media elektronik seperti televisi, radio, bahkan internet, serta juga media cetak, koran, dan majalah. Sehingga konsumen memiliki pengetahuan yang cukup akan produk-produk yang dibuat oleh perusahaan. Dan timbul atensi untuk membeli produk tersebut di toko atau warung sesuai dengan yang dibutuhkan. Selanjutnya ada produk dan deskripsi layanan. Perseroan menjual berbagai jenis produk dengan merek eksklusif sendiri dan secara konsiansi. Produk tersebut meliputi pakaian, aksesoris, tas, sepatu, kosmetik, dan peralatan rumah tangga. Selain itu, perseroan menyediakan layanan logistik kepada konsumen pihak ketiga yang dioperasikan oleh anak perusahaannya, yaitu PT Matahari Nusantara Logistik. Selanjutnya ada deskripsi produk dan layanan situs web lembar kerja. Yang pertama ada nama situs web, yaitu www.unilever.co.id. Yang selanjutnya ada penggunaan kualitas situs web. Situs web dari Unilever Indonesia memberikan informasi mengenai yang pertama ragam brand dan produk, yang kedua visi misi perusahaan, yang ketiga karir, yang keempat investor, yang kelima sejarah Unilever, yang keenam pimpinan Unilever Indonesia, yang ketujuh informasi lainnya. Selanjutnya ada informasi kualitas situs web. Informasi yang ditampilkan pada situs web Unilever Indonesia sangat kaya akan informasi dengan penjelasan yang sangat terperinci dan tentunya dengan bahasa yang ringan. Selanjutnya ada interaksi kualitas web. Situs web Unilever Indonesia sangat interaktif karena menyediakan berbagai kontak yang bisa digunakan untuk menghubungi Unilever secara langsung. Dan terakhir ada keamanan kualitas situs web. Keamanan situs sangat baik karena minimnya celah bagi peretas untuk login ke dalam website. Selanjutnya ada lembar kerja manajemen. Yang pertama ada biografi. Biografi. PT Unilever Indonesia memiliki satu orang presiden direktur yang membawai setidaknya 10 direktur yang bagi atas 10 bidang. Selain itu Unilever memiliki satu orang presiden, komisaris, dan anggota komite nominasi dan
remunerasi, 1 orang komisaris independen dan ketua komite audit, dan 3 orang komisaris independen. Selanjutnya ada kesenjangan dalam manajemen atau pengalaman. Unilever merupakan pendekatan manajemen risiko terintegrasi yang menempatkan penilaian risiko dan peluang sebagai agenda inti kepemimpinan. Unilever mendefinisikan risiko sebagai tindakan atau peristiwa yang berpotensi untuk mempengaruhi kemampuan kita dalam mencapai tujuan. Unilever mengidentifikasi dan melakukan mitigasi terhadap risiko dasar seperti kerugian finansial, gangguan terhadap reputasi, atau kehilangan karyawan, serta risiko di area hilir seperti kegagalan untuk melakukan strategi jika ekuitas mereka tidak diperkuat oleh atau channel yang sedang tumbuh tidak dikembangkan. Selanjutnya ada sistem informasi. PT Unilever Indonesia mempunyai 3 bagian sistem informasi manajemen yang digunakan, yaitu CRM, Customer Relationship Management, atau manajemen hubungan pelanggan. Selanjutnya ada IMC, Integrated Marketing Communication, atau komunikasi pasar terpadu. Selanjutnya ada CSR, Output Sistem Informasi Pemasaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya bagian organisasi. Di sini ada organisasi Unilever, yaitu ada rapat umum pemegang saham atau RUPS, bawahnya ada dewan komisaris dan direksi, lalu pada direksi ada presiden direktur, di bawahnya ada direktur, sekretaris perusahaan, audit internal, lalu di bawah dewan komisaris ada komite nominasi dan remunerasi, lalu selanjutnya komite audit, dan di bawahnya ada anggaran dasar, kebijakan bisnis, dan kebijakan-kebijakan perseroan. Berikut bagian organisasi. Lalu di sini ada presiden direktur, di bawahnya ada direktur chief financial officer, direktur home care, direktur food, direktur personal care, direktur marketing, direktur supply chain, direktur customer development, direktur human resource. Untuk analisis struktur organisasi dan peran dalam organisasi, job description-nya, yang pertama ada Chief Financial Officer, bagian yang bertugas mengatur segala kegiatan yang berkaitan dengan keuangan, keputusan investasi, dan pembiayaan perusahaan yang berpengaruh terhadap laju pertumbuhan perusahaan. Peran finance dibagi menjadi, yang pertama ada finance business partner, bekerja sama dengan departemen untuk membantu mereka membantu keputusan keuangan yang sehat dan inisiatif drive. Controller menerapkan proses informasi manajemen untuk menciptakan nilai bagi bisnis. Lalu expertise service bekerja di segala bidang mulai dari asuransi dan risiko, audit internal, treasury, sampai ke hubungan investor dan pensiun. Dengan mengembangkan pemahaman yang mendalam mengenai strategi yang mendorong pertumbuhan dan profitabilitas, Anda akan berada di garis depan dalam evolusi perusahaan untuk memenuhi tujuan. Lalu ada yang kedua, ada Director Home and Personal Care, bagian yang bertugas mengurus semua yang ada di dalam perusahaan yang berkaitan dengan para pegawai perusahaan. Lalu yang ketiga ada Supply Chain, bagian yang bertugas untuk mengatasi bagian permasalahan bahan baku. Lalu yang keempat ada Customer Development, bagian yang bertugas untuk mengatasi masalah customer dan bertugas merangkul customer sebanyak-banyaknya, baik itu manajemen, kategori mengembangkan dan menerapkan solusi dan aktivitas brand, atau kategori atau manajemen account yang berfokus pada omset, keuntungan, dan pangsa pasar. Peran customer development di Unilever akan mengarahkan untuk menyediakan keunggulan pada tren, kebiasaan, dan perilaku pembelanja atau shopper. Lalu yang kelima ada human resource and corporate relation. Yang pertama ada business partner, bekerja sama dengan para pemimpin bisnis untuk memberikan agenda bisnis melalui strategi terintegrasi. Mereka memastikan bahwa bakat organisasi, keterampilan, kemampuan, dan budaya yang tepat terbangun untuk membina hubungan kerja yang positif. Lalu ada expertise team, sumber solusi HR dan saran seperti kebijakan, proses, sistem, dan alat-alat di bidang
kepemimpinan, pengembangan efektivitas, pembelajaran organisasi, dan reward. Expertise team menjadi bagian dari pengembangan solusi baru, sistem, dan best practice yang akan diluncurkan dalam wilayah, negara, atau bahkan global. Lalu ada Human Resource Service menyampaikan dan terus meningkatkan proses end-to-end HR seperti recruitment, learning, reward, dan administrasi tenaga kerja. Mereka juga melacak, memantau, dan secara agresif mengolah kinerja pelayanan untuk memastikan bahwa pelayanan disampaikan dengan kualitas yang ditentukan dan dengan biaya yang optimal. Lalu yang keenam ada Director Food, bagian yang mengatur segala kegiatan berkaitan dengan produk makanan yang dihasilkan oleh Unilever. Yang ketujuh ada Director Ice Cream, bagian yang mengatur segala kegiatan berkaitan dengan produk ice cream yang dihasilkan oleh Unilever. Selanjutnya lembar kerja analisis SWOT. Untuk produk atau layanan, kekuatannya, distribusi, dan ketersediaan produk sangat baik. Untuk kelemahannya, variasi produk sangat sedikit, peluangnya sangat baik. Lalu untuk ancaman penawarannya, pesaing dengan harga yang lebih murah. Lalu ada merek atau pemasaran, kekuatannya brand awareness sangat baik, kelemahannya cenderung berbahasa asing, peluangnya sangat baik, ancaman penawaran brand pesaing yang juga menarik. Lalu ada staff atau human resource, kekuatan budaya kerja sangat baik, kelemahan jenjang karir cukup sulit, peluangnya cukup, ancaman penawarannya karyawannya resign. Untuk keuangannya, kekuatannya benefit perusahaan sangat tinggi, kelemahannya misleading, peluangnya baik, ancaman penawarannya rekap keuangan tidak valid. Lalu ada operasi atau manajemen untuk kekuatannya manajemen baik, kelemahannya senioritas tinggi, peluang baik, ancaman penawaran karyawan resign. Lalu ada pasar, kekuatan global, kelemahan tidak ada, peluang sangat baik, ancaman penawaran, pesaing global. Untuk kekuatan yang dapat membantu memperbaiki kelemahan atau memerangi ancaman, caranya adalah kekuatan yang mampu membantu memperbaiki kelemahan adalah manajemen perusahaan yang perlu diperbaiki untuk meminimalisir bentuk senioritas terhadap karyawan baru atau junior. Untuk langkah selanjutnya untuk menghasilkan kualitas sumber daya yang lebih baik. Lalu untuk berdasarkan informasi tujuan jangka menengah atau langkah selanjutnya adalah untuk mengetahui kinerja perusahaan. Langkah selanjutnya adalah memperbaiki kelemahan yang ada. Kemudian untuk analisis persaingan terdapat faktor produk. Yang pertama, perusahaan itu produknya adalah Feast, pesaing Indo Es Krim Nusantara. Pentingnya bagi pelanggan adalah produknya creamy dan crunchy. Untuk harga perusahaan 5.000 dan untuk harga kompetitor atau pesaing 6.990. Pentingnya bagi pelanggan perusahaan kami itu lebih murah. Untuk faktor kualitas, perusahaan kami sangat baik, pesaing baik. Kemudian ada layanan, produk perusahaan kami mudah didapatkan, sedangkan perusahaan pesaing juga mudah didapatkan. Dan pentingnya bagi pelanggan, mudah didapatkan. Untuk kelangkaan, produk perusahaan kami tidak langka, sedangkan produk pesaing itu cukup langka. Pentingnya bagi pelanggan, produk kita tidak langka. Untuk keahliannya, tidak ada. Reputasi perusahaannya, perusahaan kami sangat baik, perusahaan pesaing baik, pentingnya bagi pelanggan baik. Untuk lokasi, produk perusahaan kami strategis, produk perusahaan pesaing juga strategis. Untuk penampilan, perusahaan menarik, pesaing juga menarik. Untuk metode penjualannya pun, perusahaan kami itu retail dan perusahaan pesaing juga retail. Untuk kebijakan kredit tidak ada. Kemudian untuk iklan, perusahaan kami dan perusahaan pesaing sama-sama menggunakan televisi. Kemudian untuk image atau citra, perusahaan kami itu sangat baik dan perusahaan pesaing juga baik. Pentingnya bagi pelanggan adalah citra dari perusahaan kami sangat baik. Untuk rasio keuangannya, current ratio perusahaan kami sebesar 1,58. Untuk exit test ratio sebesar 1,39, untuk cash ratio sebesar 0,07, operating cash flow 0,41, debt ratio ada 0,63,
Untuk interest coverage ratio ada 3,72. Untuk asset turnover ratio sebesar 1,15. Untuk inventory turnover ratio ada 3,24. Untuk receivable turnover ratio-nya sebesar minus 0,779. Kemudian gross margin ratio 0,50. Operating margin ratio sebesar 0,25. Dan ROA atau return on asset sebesar 0,25 atau 25%. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.